Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik dan akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sambut gembira pelonggaran aturan pemakaian masker, warga kota Semarang mulai beraktivitas tanpa masker di ruang terbuka. Fakta baru, kasus ibu bunuh anak kandung. Tersangka ternyata ketakutan karena menghamburkan uang deposito keluarga sebesar 1,2 miliar rupiah. Cegah penularan penyakit mulut dan kuku, pengawasan sapi ke pasar hewan Ambarawa terus diperketat. Kita ke informasi pertama hari ini. Kebijakan pemerintah pusat melonggarkan pemakaian masker di ruang terbuka disambut gembira berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun, warga diimbau untuk tidak menganggap remeh penyebaran virus COVID-19 meski kasus terus melandai. Pemandangan sejumlah jalan protokol di kota Semarang sedikit berbeda Rabu siang. Sebagian warga tampak tidak lagi mengenakan masker saat berada di ruang terbuka dan tanpa kerumunan. Suasana ini menyambut kebijakan pemerintah pusat yang melonggarkan pemakaian masker di ruang terbuka. Apalagi kasus harian di Jawa Tengah terus melandai. Sejumlah rumah sakit tidak lagi merawat pasien COVID-19. Namun warga tetap diimbau waspada dan tidak meremehkan virus corona karena pandemi belum berakhir. Oh, nggak apa-apa, sebenarnya kan di ruang-ruang terbuka sudah boleh gitu ya. Tapi kita bisa memberikan catatan karena kita udah belajar hampir tahun ketiga pakai masker. Kalau di luar kita nggak pakai masker, bersama keluarga jalan nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya kesadaran, nah seperti ini, di dalam ruangan kita bareng-bareng, ini nggak pakai masker, nggak pakai masker. Dua ini nggak tertib, tapi yang lainnya tertib semuanya. Yang lain tertib semuanya. Nah, ya, pakai masker. Ini contoh yang tidak tertib begini. Kalau di luar kita sakit, ya kita langsung pakai masker. Kalau lansia, apalagi dia komorbid, disarankan pakai. Tapi yang lain yang sehat nggak apa-apa. Pelonggaran pemakaian masker di ruang terbuka diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo hari Selasa. Warga diperbolehkan tidak mengenakan masker saat beraktivitas di ruang terbuka dan tanpa adanya kerumunan. Namun untuk di ruang terbuka dan transportasi publik, warga tetap wajib mengenakan masker. Ali Mustaufirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, kita ke informasi lain. Seorang warga tewas tercebur ke dalam sumur di Kecamatan Serengan, Kota Solo pada Rabu siang. Petugas mengevakuasi korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Tim SAR gabungan melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan pria yang tercebur ke dalam sumur di Dukuh Kusuman, Kecamatan Serangan, Solo, Rabu siang. Kondisi sumur yang sempit dan dalam memaksa petugas mengenakan tali webbing dan oksigen. Setengah jam berselang, korban berhasil dievakuasi dari dasar sumur, namun dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang teridentifikasi bernama Heri Purnomo tercebur ke sumur saat warga sekitar mendengar suara seperti benda yang terjatuh ke sumur. Rekan korban berupaya menariknya, namun malah tertimpa katrol timba yang terlepas. Korban menderita sakit pada bagian kaki. Tetangga sebelah itu Mbak, Ibu Sri itu. Jur itu katanya sempat ada itu temennya ya, Raka itu menolong, langsung nyebung pakai timba itu, timbanya putus. Tapi yang menolong tadi sempat buka katanya. Iya, gaduhnya ketiban, kerean itu. Duga terpleset atau gimana Pak? Ya itu kurang tahu itu kejadiannya. Jenazah korban langsung dievakuasi pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan. Sejauh ini belum diketahui pasti penyebab korban tercebur ke sumur. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Banjir yang merendam permukiman warga di bantaran Sungai Bremi, Kota Pekalongan berangsur surut pada Rabu pagi.
Sebagian warga di Kelurahan Tirto dan Pasir Sari mulai membersihkan rumah yang tertutup material lumpur pada Rabu pagi. Namun sebagian warga pasrah membiarkan rumah mereka terendam karena banjir masih tersisa dengan ketinggian antara 30 sampai 50 cm. Warga hanya bisa menunggu banjir surut dengan sendirinya. Banjir kali ini disebabkan hujan lebat pada Senin pagi sehingga sungai meluap ke permukiman warga akibat rendahnya tanggul penahan. Warga berharap pemerintah kota Tegal menyalurkan bantuan pompa besar karena pompa kecil selama ini tidak efektif menyedot air banjir untuk dibuang ke sungai. Beralih ke informasi lain, penyidikan kasus ibu tega membunuh anaknya yang masih berusia 4 tahun mendapatkan fakta baru terkait motif. Pelaku tidak hanya terjerat pinjaman online tetapi juga takut kepada keluarganya lantaran telah menghamburkan uang deposito milik keluarga senilai 1,2 miliar rupiah. Fakta baru muncul dari penyidikan lanjutan kasus pembunuhan balita berusia 4 tahun oleh ibu kandungnya di sebuah hotel di Jalan S. Parman, Kota Semarang. Berdasarkan keterangan tersangka bernama Rizka, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menemukan motif sesungguhnya di balik ulah keji tersangka. Bukan hanya karena terjerat pinjaman daring sebesar 38 juta rupiah seperti yang diakui sebelumnya, namun ternyata karena masalah keuangan keluarga. Tersangka takut pulang ke rumah lantaran takut dimarahi oleh sang suami dan keluarganya karena telah menghamburkan uang deposito milik keluarga sebesar 1,2 miliar rupiah. Sejak tahun 2019, tersangka menghabiskan uang itu untuk belanja daring dan berlibur. Di balik itu ada permasalahan yang lebih besar, yaitu di mana dia dipercayai oleh suaminya untuk memegang deposito senilai 1,25 M dan ternyata habis dipakai selama pemakaian dari tahun 2019 sampai dengan 2022. Oleh karenanya yang bersangkutan sangat-sangat takut apabila hal ini diketahui oleh suaminya. Pembunuhan keji dilakukan Rizka terhadap buah hatinya yang masih berusia 4 tahun di sebuah hotel di Jalan S. Parman, Gajah Mungkur, Semarang 10 Mei lalu. Pelaku membawa putranya ke hotel dan menyewa sebuah kamar. Diduga karena stres, pelaku membunuh putranya dengan membekapnya dengan bantal. Kasus terbongkar oleh pihak hotel setelah tersangka gagal bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih. Polisi kemudian datang dan menemukan balita berusia 4 tahun telah tewas dibunuh. Awalnya tersangka mengaku membunuh putranya lantaran depresi berat akibat terjerat utang pinjaman daring dari 12 juta rupiah kemudian membengkak menjadi 38 juta rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sementara karena sakit hati tidak dibayar uang jasa kredit motor, seorang pria di Kabupaten Semarang membunuh rekannya. Jasadnya korban kemudian dibuang di area perkebunan di PTPN 9 Beringin. Kurang dari sepekan, tersangka Dedi Sofyan asal desa Karanganyar, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ditangkap jajaran Satreskrim Polres Semarang. Dedi diduga menjadi pelaku tunggal pembunuhan Suyoyo asal desa Banaran, Kecamatan Tembak. Jenazah korban ditemukan di area perkebunan PTPN 9 Beringin, wilayah Kecamatan Beringin, pada hari raya Lebaran pada awal Mei lalu. Tersangka mengaku membunuh korban lantaran sakit hati tidak dibiarkan uang jasa kredit motor. Padahal tersangka sudah 2 kali meminjamkan KTP saat korban mengajukan kredit motor. Korban menjanjikan uang jasa kredit masing-masing 5 juta rupiah untuk setiap motor. Namun janji itu tidak ditepati korban sehingga tersangka nekat membunuhnya saat hendak menggadaikan motor. Tersangka dijerat pasal berlapis, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 ayat 3 tentang pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang sehingga terancam penjara seumur hidup. Sudah ada kesepakatan korban ini akan mengajukan kredit motor Vario dan NMAX. Kreditnya sudah diajukan, sudah disetujui, tinggal bayar DP. Nah, yang akan bantu adalah korban. Sudah berjanji akan membantu. Kemudian ternyata si pelaku ini juga terlilit utang kepada temannya.
Nah, atas dasar itu ternyata pas hari H bantuan yang telah dijanjikan korban kepada tersangka ini tidak terrealisasi. Akhirnya sakit hati, kecewa,